Mas Setiawan mungkin Mas Setiawan kira-kira bagaimana nih untuk listening, Sir? Ya sama sih kayak Pak Bambang, Mister. Sama Mudah ya, kalau ngerti artinya. mudah kalau ngerti artinya. Iya, iya. Ya secara umum Masalahnya nggak tahu artinya. masalahnya nggak tahu artinya. Gitu. Ya coba nanti kita belajar dengerin itu coba gimana. Semangat Mr. Bambang. Semangat, semangat. Oke. Baik, selanjutnya tadi kita sudah sampai yang inference questions. Jadi inference question ya sebenarnya sama seperti yang tipe pertanyaan pertama. Bahwasanya jawabannya itu lebih banyak kesimpulan-kesimpulan. Jadi enggak secara langsung itu kita bisa mendapatkan apa yang menjadi jawaban di listening part A ini. Jadi harus jeli ya, enggak harus jawabannya itu sama persis dengan apa yang dikatakan di orang kedua. Ini inference question yang seperti tadi ya. Jadi apa sih maksud kesimpulan dari orang kedua itu? Terus yang selanjutnya tadi advice, suggestion. Ini memberikan saran. Biasanya kalau kita memberikan saran itu dengan kata-kata suggest. Gitu. Jadi kalau ada kata suggest, ada kata advice, itu berarti apa sih saran dari orang kedua ini? Gitu. Berarti kan kita harus memperhatikan orang pertama itu dia punya masalah. Sarannya di orang kedua itu yang nanti jadi jawabannya. Tapi sarannya itu ya itu tadi biasanya tersirat. Terus yang selanjutnya tipe pertanyaan yang lain adalah prediction question. Jadi prediction question itu adalah pertanyaan yang menanyakan tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin dilakukan oleh pembicara itu selanjutnya. Jadi kira-kira pertanyaan prediction ini ya kita memprediksi kira-kira sih nanti orang itu melakukan apa gitu. Dan biasanya kalau prediction question ya yang ditanyakan ya bisa ke menanyakan apa yang akan dilakukan orang pertama, bisa juga apa yang akan dilakukan oleh orang kedua. Jadi harus berhati-hati dan harus selesai untuk mendengarkan percakapan tersebut. Untuk pertanyaannya itu adalah what will the woman, kalau orang kedua woman, probably do next. Probably itu kemungkinan yang akan dilakukan selanjutnya. Atau what will the man probably do next. Itu adalah sebuah pertanyaan yang menanyakan prediksi kemungkinan apa sih yang mau dilakukan. Selanjutnya adalah vocabulary. Vocabulary question ini yang tadi Bu Siti tanyakan ya. Jadi vocabulary question adalah pertanyaan kosakata. Tapi pertanyaan kosakata ini adalah sebuah idiomatik. Idiomatik yaitu peribahasa-peribahasa yang umum, yang lazim biasanya digunakan dalam konteks komunikasi dengan orang lain. Dan pertanyaannya sama, what does the man or woman mean? Apa maksudnya? Cuma di orang kedua ini menggunakan kata-kata peribahasa. Nah, jadi bagaimana strategi umum untuk mengerjakan listening bagian A? Nah, jadi yang pertama, in the short conversation, di percakapan pendek ya listening part A ini. Pay attention to the speaker stress. Jadi kita harus memperhatikan pada intonasi dari pembicara itu. Apakah intonasinya dia lagi menerima sebuah undangan? Apakah intonasinya dia menolak? Apakah dia marah? Apakah dia kecewa? Jadi sebuah expression itu biasanya membantu kita untuk mengetahui sih apa maksud dari orang tersebut. Walaupun arti keseluruhannya kita nggak tahu. Tapi dari gaya dia memberikan intonasi, stresnya, penekanannya itu bisa bisa membantu kita untuk menyimpulkan apa sih maksudnya. Terus yang berikutnya adalah jadi yang pertama itu intonasi ya atau tekanan dalam dia memberikan jawaban. Dan selanjutnya how to improve your listening. Jadi yang listening is one of the most important skill. Jadi kita perlu berlatih sendiri ya. Jadi di sini cara meningkatkan
listening kita, ya kita bisa latihan untuk listening. Karena listening memang sebuah kemampuan yang penting dalam komunikasi. Karena kita selalu komunikasinya ya seringnya dengan mendengar dan berbicara. Dan cara yang paling baik untuk meningkatkan kemampuan listening kita yaitu dengan berlatih. Tadi berlatihnya di sini juga harus disesuaikan dengan apa yang nanti akan kita dapatkan dalam tes TOEFL. Listeningnya ya seputar listening yang sesuai dengan topik nanti diteskan, seperti kita dengarkan lecture, diskusi, ataupun bisa berupa berita. Itu akan membantu kita untuk lebih lebih mudah untuk ya sedikit-sedikit tahulah apa yang nanti disampaikan. Kalau untuk listening part A kan memang masih kehidupan sehari-hari, jadi kosakatanya juga masih familiar. Tapi kalau untuk yang listening part C itu karena sudah masuk ke materi kuliah, ya kadang ada yang kita nggak tahu kalau misalkan topiknya tidak sesuai dengan minat kita, ataupun kita nggak pernah belajar di materi perkuliahan itu. Terus yang lainnya untuk meningkatkan itu bisa menonton movie atau televisi, serial. Jadi itu bisa kita lakukan ya. Dan untuk latihannya ya bisa di sini nih. Ada bbc.com itu, BBC Learning itu kalau di Google kan ada banyak sekali materi-materi yang bisa kita dapatkan di website tersebut. Terus strategi umum yang lain untuk meningkatkan kemampuan listening kita ya increase vocabulary, itu selalu meningkatkan kosakata setiap harinya dengan mendengar tentunya. Focus on the content flow of spoken material, don't be disturbed by the speaker style and delivery. Jadi di sini ya tetap kita fokus pada apa isi yang disampaikan di situ. Jadi jangan terganggu dengan cara penyampaian dari speaker ini. Kan biasanya speaker atau pembicaranya kadang menyampaikan dengan intonasi seperti marah, ada yang hope itu memelas, ada yang lagi senang, intonasinya kan berbeda-beda. Tapi tetap kita fokus pada isi dari apa yang disampaikan. Terus yang berikutnya, anticipate what a person is going to say. Jadi kita juga perlu mengantisipasi kira-kira nanti yang mau diucapkan setelah orang pertama itu apa. Kan biasanya kalau kita mendengarkan listening, kita juga bisa menebak gitu. Menebak kira-kira ini orangnya akan bicara ini atau ini. Dari apa? Dari orang pertama itu. Contohnya kayak misalkan tadi memberikan undangan untuk ikut makan malam, kan antisipasinya orang kedua nanti bisa menerima ataupun bisa menolak. Terus yang berikutnya adalah stay active by asking yourself question. Jadi di sini ketika kita latihan untuk listening ya stay active. Kita latihan itu jangan cuma mendengar aja ya, tapi kita juga aktif untuk kira-kira ini listening orangnya, percakapannya, topiknya ini apa ya. Jadi kita berlatih-latih juga untuk menyimpulkan informasi umum topiknya, informasi rincinya yang ada di situ. Karena sebuah listening ya memuat topik pembicaraan dan juga informasi-informasi rinci. Jadi kita bisa berlatih untuk menulis informasi dari percakapan tersebut. Terus selanjutnya ya kita bisa nulis-nulis ya yang kita dengar, jadi nggak cuma mendengarkan aja. Terus listening for detail di sini adalah berlatih yang lebih mendalam lagi. Jadi think about what each speaker hope that accomplish, what is the purpose of the speech or conversation, the speaker apologizing, complaining, or making suggestion. Jadi di sini ketika kita mendengarkan percakapan, kita juga perlu menyimpulkan nih orangnya itu lagi menyampaikan apa. Apakah dia lagi meminta maaf, ataukah lagi mengkomplain, atau lagi memberikan saran, ataupun
sedang mengundang gitu. Jadi kita perlu memperhatikan topik dari yang disampaikan. Notice its speaker style, is the language formal or casual, is the speaker voice calm or emotional. Selain itu juga kita harus memperhatikan gaya bicara dari orang itu. Apakah dia menggunakan bahasa yang formal, apakah dia menggunakan bahasa yang informal, dan bagaimana intonasinya, apakah dia emosi, apakah dia santai. Jadi itu juga mempengaruhi ya nanti ketika kita menyimpulkan apa yang menjadi jawaban. What does the speaker tones of voice tell you? Di sini ya sama sih. Tones itu ya bagaimana dia berbicara, stylenya itu seperti apa. Notice the speaker degree of standing. How sure is the speaker about the information? The speaker tone voice indicate something about his her degree of standing. Jadi yang terakhir ini ya seperti kayak intonasi, apakah orang tersebut itu yakin, apakah dia nggak yakin, itu namanya certainty. Tingkat keyakinannya bagaimana ketika dia mengekspresikan sebuah pembicaraan. Kadang kan di orang kedua itu memang dengan sebuah intonasi. Intonasi itu bisa ya itu kadang dia yakin dengan sesuatu hal atau nggak yakin, kan biasanya ada ungkapan-ungkapan tertentu. Jadi kita juga harus memperhatikan hal tersebut. Yang lainnya ada menonton TV dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa hal ya yang bisa kita lakukan kalau misal kita ingin memperdalam listening. Terus ini yang lain, ini cuma untuk yang listening besok ya, yang part B sama part C. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita membahas yang B dan C. Nah, ini adalah contoh script listening test di TOEFL. Jadi nanti pertama kali itu ketika mau tes itu ada seperti ini dulu. Tapi ini diperdengarkan. Ini kan cuma cuma dikasih tahu loh listeningnya, tesnya seperti ini. Di awal Anda akan mendengar seperti ini. In a moment we will begin the listening conversation of the test. Ini ada skripnya nanti di screen itu ada. Jadi nanti Anda akan dapat tes listening itu. Di listening ini Anda akan memiliki kesempatan untuk mendemonstrasikan kemampuan Anda dalam memahami percakapan ataupun pembicaraan dalam bahasa Inggris. Jadi di listening ini ada 3 bagian. Yang bagian pertama itu yang sedang kita pelajari, yaitu part A. Yang kedua part B. Yang terakhir itu part C. Dan setiap bagian itu ada petunjuknya masing-masing. Jadi jawab semua pertanyaan, baik itu yang state itu yang tersurat maupun yang tersirat oleh pembicara tersebut. You might take note while you listen. You might use your note to help you answer question. Your note will not be scored. Jadi di sini kita juga ya bisa juga untuk nyatet-nyatet, tapi catatan itu yang nggak mungkin di-skor ya. For each question you will see this icon. This means that you will hear the question. Jadi kalau di tes TOEFL online itu ada tanda seperti ini. Ini adalah tanda icon untuk listening. Ya. You must answer each question. After you answer, click next in the bottom right corner to go to the next question. When you click next, you cannot return to the previous question. Jadi kalau kita sudah mengetahui jawabannya, tinggal klik aja ya. Klik jawabannya di screen itu A, B, C, D. Nah, kalau sudah diklik, kita bisa lanjut ke berikutnya. Tapi kalau untuk yang listening itu biasanya sudah otomatis. Nah, terus selanjutnya ini adalah petunjuk untuk listening bagian pertama, yaitu part A. Di part A ini petunjuknya seperti ini. Kita akan mendengarkan percakapan 2 orang dan setelahnya akan ada satu pertanyaan yang dibacakan oleh narator. Pertanyaannya itu nggak diulang, percakapannya itu juga nggak diulang. Jadi percakapannya nggak diulang. Terus setelah nanti pertanyaannya atau percakapannya sudah diselesaikan, maka lihat pilihan gandanya itu. Ini adalah contohnya. Jadi kita cuma mendapatkan pilihan ganda jawaban seperti ini. Gitu. Dan untuk menjawab
satu nomor itu kita hanya memiliki kesempatan 12 detik. Jadi kalau sudah lewat 12 detik itu sudah next sendiri, sudah terlewat. Tapi kalau sebelum 12 detik itu masih ada tombol next-nya, kita bisa klik next kalau misalkan sudah selesai. Tapi kalau belum selesai ya masih harus dijawab. Nah itu karena satu soal hanya ada waktu 12 detik, maka kita perlu memperhatikan ya hal-hal yang harus dilakukan sebelum percakapan itu dimulai. Nah jadi sebelum percakapan dimulai, itu kan nanti muncul pilihan ganda seperti ini. Nah jadi kita bisa melihat pilihan gandanya dulu. Gunanya untuk apa ya? Untuk mengartikan dulu. Jadi kita harus ngertiin dulu. Kenapa? Karena ya kadang kita nggak tahu artinya. Artinya tahu, tapi maksudnya nggak tahu. Itu juga bisa seperti itu. Maka sebelum diperdengarkan, kita juga bisa melihat pilihan ganda jawaban untuk mengartikan. Ataupun bisa juga untuk menebak pertanyaan yang kemungkinan muncul. Dan di sini ada contoh latihannya. Ini kita nanti latihan ya. Nah, yang pertama kita berlatih untuk mengartikan dulu. Coba diartikan Pak Bambang mungkin yang pertama ini Pak. Artinya apa Pak? Yang apa? Bentar. Ya, Yang, gimana? yang A itu Pak. Artinya apa Pak? The The bookstore is bookstore is closed. closed. Toko bukunya tutup gitu ya. Iya, toko bukunya tutup. Nah, nanti kira-kira lagi topiknya tentang apa nih? Bookstore atau apa gitu. Yang B Pak. Ya, Yang B artinya Pak. wanita itu harus berjalan ke toko buku. Iya, ke toko bukunya jalan aja gitu. Terus yang C. Ya, dia baru saja Kembali. kembali dari toko buku. Iya, terus yang D. Dia memberi tumpangan Iya, wanita berhitungan itu itu. ke toko buku. Iya, ngasih boncengan lah ya. Boncengan. Iya. Nah, Ya, kita juga harus memperhatikan itu Pak, pelakunya di sini Pak. Kenapa? Karena nanti untuk disesuaikan dengan pertanyaannya. Pertanyaan itu yang ditanyakan siapa? Yang laki-laki atau yang perempuan? Gitu. Kalau misalkan yang ditanyakan yang laki-laki ya berarti jawabannya itu nanti yang laki-laki. Kan di sini ada yang pertama buku, bookstore, yang kedua the woman, yang C sama D itu mengenai laki-laki. Jadi kita juga harus memperhatikan nih pilihan gandanya dari sisi subjeknya. Kira-kira nanti yang ditanyakan yang mana ini? Yang laki-laki atau yang perempuan gitu. Maka ketika yang ditanyakan yang laki-laki ya yang perempuan gak usah kita jawab, kita eliminasi. Oh ini bukan nih, yang ditanyakan laki-laki gitu. Terus ini juga untuk latihan ya. Kita bisa berlatih nih. Oke, kita latihan untuk menjawab listening. Part A. Oke, kira-kira bisa latihan ya untuk yang pertama itu. Kita sudah tahu artinya. Nanti bisa langsung dijawab. Saya play, kira-kira dengar apa enggak ini. To go to the first question. Remember, after you click next, you cannot return to previous questions. Nah ini suaranya kedengaran apa enggak? Yang tadi saya play. Terdengar, Mister. Dengar ya? Ya oke, saya ulangi lagi. Silakan. Yang pertama ini jawabannya apa? Perhatikan orang bicaranya di orang pertama dan orang kedua. To go to the first question. Remember, after you click next, you cannot return to previous questions. Number 1. Oh no. Is it too late to get to the bookstore? Yes, if you're walking, but I have my car right here. What does the man imply? Oke, saya ulangi lagi. To go to the first question. Remember, after you click next,
you cannot return to previous questions. Number 1. Oh no, is it too late to get to the bookstore? Yes, if you're walking, but I have my car right here. What does the man imply? I think I left. Oke, kira-kira siapa yang mau menjawab? Pak Bambang, kira-kira jawabannya apa, Pak? Kedengeran nggak Pak tadi, Pak Bambang? Iya, saya dengarnya sih itu punya mobil gitu. Itu punya mobil ya. Iya, iya, iya. Kalau itu punya mobil ya gimana gitu. Mau Jadi, ngasih tumpangan gitu kali ya. nah, ya coba ini. Left my jacket in the classroom. To go to the first question. Remember, after you click Next, you cannot return to previous questions. Number 1. Oh no, is it too late to get to the bookstore? Nah, dari orang pertama kan itu ada intonasi atau expression dia agak bagaimana gitu. Dia merasa khawatir kan dari kata-kata oh no. Nah, berarti ada sebuah permasalahan ini yang dimiliki oleh wanita itu. Nah, dan topiknya itu memang sedang membicarakan bookstore. Yes, if you're walking. Number 1. Oh no, is it too late to get to the bookstore? Yes, if you're walking, but I have my car right here. Nah, kira-kira jawabannya Pak? A, B, C, D? Mana enggak ketutup itu. Jawabannya yang mana Pak? Kira-kira Pak? Mana? Kedengaran nggak Pak? Ininya tertutup layarnya. Oh, tutup ya. A, B, C, D. The bookstore is closed. The woman should walk to the bookstore. He is just returning from the bookstore. He will give the woman ride to the bookstore. Yang D, iya. D. Iya betul Pak. He will give the woman ride to the bookstore. Betul, jawabannya yang D. Nanti kita lihat skripnya. Kalau Mas Rahmat tadi jawabannya apa Mas? Saya kira C, Pak. He is baru aja kembali dari bookstore. Iya. Kalau Miss Adinda apa jawabannya Miss? Miss Farah. Yang D, Mister. Yang D. Kalau Mas Denny kira-kira tadi apa? Iya, Mister. Ya kalau Mas Denny itu tadi tebakannya jawabannya yang mana? A, B, C, D. Saya pikir yang B, Mister. The woman should walk gitu ya. Iya. Ya jawabannya yang delta ya. Oke, selanjutnya yang kedua bisa dijawab dulu. Ini ada she will help the man find his jacket. Dia perempuan akan membantu laki-laki itu menemukan jaketnya. Yang B, she remember seeing the man jacket in the classroom. Dia ingat atau dia masih ingat melihat jaketnya laki-laki itu di kelas. Di perempuan itu ngeliat gitu. Yang C, the classroom is probably not open. Kelasnya itu kemungkinan sudah tutup. Is not open kan sama dengan tidak buka. Kalau tidak buka ya berarti tutup. The cleaning staff has found the man's jacket. Staff bersih-bersih itu menemukan jaketnya laki-laki itu. Dan di sini ada kata jaket gitu ya. Jaket. Yang beda ini sendiri. Nah, kita coba dengarkan. What does the man imply? Sekarang nomor. I think I left my jacket in the classroom. Do you think it's still open? Well, the cleaning staff locks all the doors at 6 o'clock, and it's almost 7 now. What does the woman imply? Number 16. Let's go to a movie after dinner. I think I left my jacket in the classroom. Do you think it's still open? Well, the cleaning staff locks all the doors at 6 o'clock, and it's almost 7 now. What does the woman imply? I left my jacket in the classroom. Do you think it's still open? Well, the cleaning staff locks all the doors at 6 o'clock, and it's almost 7 now.
What does the woman imply? Oke, kira-kira jawabannya apa, Miss Vista? C. C. Kalau Bu Siti apa jawabannya, Bu? C juga, Mas. Saya juga. Kayaknya Kira-kira tadi ini, cleaning service-nya itu iya, jam kira-kira 6 kali ya. ini orang pertama lah yang lagi dibicarakan apa sih? Yang pertama, Pak, Bu, yang laki-laki itu. Mau nyari jaketnya. Iya, nyari jaket. Terus orang kedua bilang apa? Kedua, kayak kalau nggak salah tuh, kayaknya tadi cleaning service-nya itu jam 6 itu, tapi sekarang udah Ah, jam 7-an kayak 7. gitu kan. Oh, iya. Ya mungkin kelasnya nek pikir saya ya. Tadi jam 6 sih ada gitu. Mungkin jam itu kan ya wis ditutup gitu kelasnya kayak gitu Nah, mungkin iya, iya, bayangan iya. saya sih. Iya, iya. Iya, memang jawabannya Korek. yang korek ya, yang C itu. Betul. Jadi orang kedua itu, orang pertama itu memang lagi kehilangan jaket dia. Dan dia menyangka kalau jaketnya itu berada di kelas. Nah, kira-kira ini kelasnya masih buka apa enggak gitu. Nah, orang kedua kan perempuan itu tadi bilang bahwasanya biasanya sih tukang bersih-bersihnya itu ngunci jam 6. Nah, sekarang itu udah mau jam 7. Berarti kesimpulannya kalau biasanya dikunci jam 6, sekarang udah jam 7 ya kemungkinannya kelasnya udah ditutup gitu. Nah, jadi di situ ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Kalau kita hanya fokus dengan apa yang tadi disampaikan sama persis, itu kemungkinan jawabannya bisa A, B, dan D gitu. Jadi harus hati-hati karena memang jawabannya adalah his question, pertanyaan yang tersirat gitu. Oke, selanjutnya yang berikutnya coba. Yang selanjutnya. Oke, nomor berikutnya ini ada watch a movie on television, go out to dinner with the man, go to the tennis court, play in the tournament. Jadi kita juga harus tahu artinya dulu ini. Ini kan ini pilihan gandanya adalah sebuah kegiatan semua. Ini adalah kegiatan-kegiatan. Tapi kegiatan untuk siapa? Nonton film di televisi, go out to dinner with the man, keluar makan malam dengan man. Terus go to the tennis court, pergi ke tenis court itu ya lapangan tenis. Yang they play in the tournament, bermain di turnamen. Ya, coba. I think I left my jacket in the classroom. Do you think it's still open? Well, the cleaning staff locks all the doors at 6 o'clock, and it's almost 7 now. What does the woman imply? Nah, sekarang Number 16. Let's go to a movie after dinner. That's tempting. However, the tennis tournament's tomorrow, and I need to get in a short practice session tonight. What will the woman probably do this evening? Let's go to a movie after dinner. That's tempting. However, the tennis tournament's tomorrow, and I need to get in a short practice session tonight. Let's go to a movie after dinner. That's tempting. However, the tennis tournament's tomorrow, and I need to get in a short practice session tonight. Oke, kira-kira siapa yang mau menjawab? Miss Dewi, silakan Miss Dewi. Jawabannya apa, Miss? A, B, C, D. Nonton TV, pergi makan malam, apa malam. Coba. Let's go to a movie after dinner. Let's go to a movie after dinner. Ayo kita nonton film setelah makan malam, gitu kan? Lagi ngajak nih. Jadi kan jawabannya bisa ikut, bisa tidak kan? Kalau ikut yang A, ya kan?
Kalau yang B, go out to dinner with the man. Tadi kan bukan ngajak dinner tapi nonton TV. Berarti yang B harus dieliminasi. Nah, kita lihat. That's tempting. However, the tennis itu kan tournament's nolak. tomorrow. Ya. Gimana, Miss? Itu perempuan nggak bisa ikut kan ya? Iya, terus? Ya betul, Apa ya nggak bisa. dia? Ya coba. Memang nggak bisa ikut dia. That's tempting. However, the tennis tournament's tomorrow, and I need to get in a short practice session tonight. Nah, tapi yang jadi intinya itu di kalimat terakhirnya itu. Jadi kalimat pertama dari perempuan itu hanya untuk pembukaan dia, untuk mengecoh kita. Nah, tapi yang paling penting itu di kalimat terakhirnya itu. Kira-kira apa yang akan dilakukan wanita itu malam nanti gitu. Kuncinya itu nanti malam. Gitu. That's tempting. However, the tennis tournament's tomorrow, and I need to get in a short practice session tonight. Ya, coba aja nggak apa-apa, salah, Miss. C? Yang C, oke. Terus yang lainnya mungkin, Miss Mala apa jawabannya, Miss? Iya, C. C. Kalau Bu Siti apa, Bu? Aku nggak begitu mudeng neng mikirin nek tonight itu yo malam. Nah, Malam-malam yo luasnya dinner kali ya. yang sedih. Ngarang tapi dinernya nggak mau sih ya. Tapi Nggak mau kan keluar sama lakinya ya. iya, yang jadi topik di sini kan sebenarnya bukan dinernya, Bu, tapi nonton TV. Jadi yang laki-laki itu ngajakin nonton TV setelah makan malam. Kira-kira iya. Tapi yang perempuan itu kan bilang, aku besok itu ada turnamen badminton, turnamen tenis, gitu kan? Besok aku ada turnamen Besok tenis. kan. Iya. Nanti Malam malam ini aku kan. mau ikut training, ikut latihan-latihan, kayak gitu. Jadi kira-kira nanti yang pertanyaan itu perempuan nanti malam mau kemana, mau ngapain, nonton TV kah? Kalau yang B itu kan jebakan dari kata dinner tadi. Setelah dinner mau ngapain kayak gitu kan? Iya. Nonton TV, nonton TV. Iya, iya kan yang ya memang yang laki-laki kan ngajakin nonton TV, Bu, ke perempuan itu, tapi perempuan itu mau apa enggak kan gitu kan? Ternyata perempuannya itu enggak mau kan? Karena apa? Karena besoknya ada turnamen tenis. Karena besok ada turnamen tenis, malamnya nanti mau digunakan buat latihan tenis itu. Go to the tennis court. Iya, go to the tennis court. Oh, alah. Oke, terus yang terakhir itu ada Seabrooke lunch from home. Seabrooke lunch itu artinya dia membawa makan siang dari rumah. She has already eaten her lunch. Dia sudah makan siang, yang B. Yang C, she cannot lend the man money for lunch. Dia tidak bisa minjamin uang untuk laki-laki itu beli makan siang. Terus yang D, she doesn't know how much her lunch will cost. Yang perempuan itu dia tidak tahu berapa harga makan siangnya. Nah, coba. What will the woman probably do this evening? Number 1. Oh no, I must have left my wallet on the kitchen table at home today. Can I borrow some money so I can buy lunch? Sure, let me see what I have. Oh wait, I only brought just enough to pay for mine. What does the woman imply? Oh no, I must have left my wallet on the kitchen table at home today. Can I borrow some money so I can buy lunch? Sure, let me see what I have. Oh wait, I only brought just enough to pay for mine. Oh no, I must have left my wallet on the kitchen table at home today. Can I borrow some money so I can buy lunch? Sure, let me see what I have. Oh wait, I only brought just enough to pay for mine. Oke, Pak Bambang, kira-kira jawabannya apa, Pak? A, B, C, D. D apa ya? D. Nggak tahu berapa harganya gitu ya.
Kalau saya yang mau meminjami uang. Yang C. Yang C. Mana? Kalau Miss Alfiah apa, Miss? Jawabannya Miss apa, Miss Alfiah? Ya coba aja nggak apa-apa. Yang B. Yang B, dia perempuan itu udah makan siang. Terus kalau Miss Vista apa? C. C. Miss Mala? Saya Mister, soalnya uangnya cewek cuma pas buat bayar makannya dia sendiri. Iya, jadi yang tepat jawabannya yang C ya. Betul. Jadi laki-laki itu dompetnya ketinggalan di rumah kan, terus dia mau pinjem uang sama perempuan itu. Nah, awal pertama, ya boleh. Nah, tapi kan itu untuk jebakan nanti. Nah, yang kalimat kedua, oh wait, dari intonasinya, tunggu. Kan dari minjem ada intonasi kayak gitu, stres kayak gitu, kemungkinan ini nggak bisa nih. Jadi kita bisa menyimpulkan ya dari intonasinya, expression orang keduanya itu, dari yang pertama awal itu kira-kira bisa, tapi kok tiba-tiba berubah stresnya, oh kemungkinan ini nggak bisa. Dan topiknya harus didapatkan dulu di orang pertama itu tadi. Jadi topiknya minjem uang gitu. Dan orang kedua yang perempuan itu ternyata uangnya pas aja buat beli makannya dia. Jadi kesimpulannya ya nggak bisa minjemin gitu. Nah, itu untuk listening part A 1-30 kayak gitu semua. What does the woman mean? What does the woman mean to do next? Nah, ini skripnya. Jadi yang pertama tadi, oh no, it's too late to go to the bookstore.